Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagasya Bani Sabrawera, NPM 101200014. Saya dari kelas C3 Program Studi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini saya akan mencoba membedah desain proses dan pengendalian kualitas sebagai aspek penguatan produk lokal berpotensi ekspor pada pengrajin Borondong yang berada di Kampung Sangkan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Nah, sebelum saya akan sedikit membedah mengenai desain proses serta pengendalian kualitas pada produk Borondong, saya akan coba sedikit mereview produk tersebut. Borondong merupakan makanan khas tradisional Jawa Barat yang diproduksi di Kampung Sangkan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Ada dua jenis borondong, yang pertama yaitu borondong garing dan yang kedua borondong enten. Saya di sini mempunyai produknya. Kebetulan ini yang disebut borondong garing. Borondong garing ini terbuat dari gabah ketan yang disangrai sehingga membentuk seperti adonan popcorn, lalu dicampur dengan gula merah yang sudah dikentalkan atau sering disebut dengan kinca. Yang jenis satu lagi yaitu borondong enten. Bentuknya seperti ini. Borondong enten ini terbuat dari wajit yang dilapisi gabah ketan yang putih seperti ini. Ini di dalam gabah ketannya yang sudah disangrai terdapat adonan wajit. Nah, di Kampung Sangkan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung merupakan suatu wilayah penghasil borondong karena hampir seluruh masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin borondong. Bahkan sampai sekarang pun sudah ada 3 generasi yang berprofesi sebagai pengrajin borondong. Jika sebagian dari teman-teman yang tinggal di daerah Ibun pasti kenal dengan sosok bernama Maerah, karena beliau adalah pengrajin borondong pertama asli dari Kampung Sangkan yang menggeluti bidang tersebut sejak tahun 1960-an dan sampai sekarang masih dilanjutkan oleh para keturunannya. Dengan alasan itu, maka saya kira borondong ini harus didorong agar penjualannya dapat mencapai seluruh Indonesia, bahkan sampai ekspor ke luar negeri, karena borondong ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi di dalam proses pembuatannya sampai menjadi makanan tersebut ada aspek-aspek budaya lokal yang perlu dipertahankan, yang dijalankan sudah turun-menurun dari generasi ke generasi dan perlu ditingkatkan dan dilestarikan agar borondong ini dapat bersaing dengan makanan-makanan yang sedang tren sekarang. Nah, selanjutnya sekarang saya akan coba membedah desain proses serta pengendalian kualitas dari produk borondong tersebut. Mari kita simak penjelasannya. Nah, selanjutnya saya akan coba masuk ke dalam pembahasan analisis desain proses dari produk borondong yang diproduksi di Kampung Sangkan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Desain proses ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mentransformasi sumber daya yang dimiliki menjadi barang atau jasa. Sebetulnya ada lima jenis analisis desain proses, yaitu ada diagram alir, ada pemetaan fungsi waktu, pemetaan aliran nilai, diagram proses, serta perencanaan pelayanan. Nah, untuk menganalisis desain proses borondong ini, saya akan coba menganalisisnya menggunakan diagram alir, yang fungsinya yaitu untuk menggambarkan skema yang digunakan untuk menganalisis pergerakan bahan yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk, yaitu borondong. Terdapat 5
5 proses pembuatan atau 5 proses produksi dari borondong. Yang pertama yaitu proses sangrai. Di dalam proses sangrai ini, gabah ketan yang merupakan bahan utama dari pembuatan borondong disangrai sampai mengembang seperti menjadi popcorn, lalu dipindahkan ke dalam wadah. Setelah gabah ketan disangrai, lalu masuk ke dalam proses penyaringan atau sering disebut ayak. Gabah ketan yang sudah disangrai lalu diayak atau disaring agar gabah ketan tersebut dapat dipisahkan antara bagian kulitnya dan juga bagian yang putihnya. Setelah gabah ketan tersebut dipisahkan antara bagian kulitnya dan bagian yang putihnya, lalu masuk ke dalam proses pembakaran atau sering disebut garang. Gabah ketan yang putih tersebut lalu dibakar atau digarang di perapian sampai bagian putih tersebut renyah. Setelah bagian putih tersebut renyah, lalu masuk ke dalam proses pencetakan. Bagian putih yang renyah tersebut lalu dicampur dengan gula merah yang sudah dikentalkan atau sering disebut kinca. Lalu diaduk dengan bagian putih dari gabah ketan tersebut untuk kemudian dicetak dengan berbagai bentuk borondong yang ada yang setengah lingkaran, ada yang lingkaran kecil, dan juga ada yang berbentuk lingkaran besar seperti bola. Setelah dicetak atau dibentuk, selanjutnya masuk ke dalam proses oven. Borondong yang sudah dicetak tersebut kemudian di oven sampai borondong tersebut terasa renyah. Biasanya untuk menghasilkan borondong yang terasa enak dan renyah, proses pengovenan memakan waktu selama 2 jam. Selanjutnya saya akan coba membahas mengenai analisis pengendalian kualitas borondong. Pengendalian kualitas ini merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui mutu suatu produk sebelum didistribusikan kepada pelanggan atau ke pasar. Sebetulnya ada 7 jenis alat pengendalian kualitas. Yang pertama ada histogram, lalu ada Pareto chart, ada cause and effects diagram, lalu ada run chart, ada scatter diagram, ada flow chart, dan control chart. Untuk menganalisis pengendalian kualitas borondong ini, saya akan coba menganalisisnya menggunakan cause and effect diagram, yang fungsinya adalah untuk menemukan faktor-faktor yang berpengaruh pada karakteristik kualitas. Dalam pengendalian kualitas borondong, terdapat 5 faktor yang berpengaruh pada karakteristik kualitas borondong. Yang pertama yaitu man atau faktor manusia. Di dalam faktor manusia ini dibutuhkan tenaga kerja lebih dari 5 orang dalam 1 kali produksi borondong. Fungsinya yaitu agar dalam memproduksi suatu borondong tidak memakan waktu yang lama. Dan borondong yang dihasilkan juga dapat banyak dalam 1 kali produksi. Lalu dalam faktor manusia juga dibutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman karena pembuatan borondong ini sudah dilakukan secara turun-menurun, maka tenaga kerja harus berpengalaman agar citra rasa borondongnya tidak berubah. Faktor yang kedua yaitu metode. Dalam faktor metode ini, metode proses produksi borondong tidak boleh berubah karena jika berubah maka akan menghilangkan citra rasa borondong sangkan yang unik dan khas yang masih terjaga dari dulu sampai sekarang. Lalu pengrajin borondong sangkan ini harus berani berinovasi, khususnya dari bentuk borondong hingga pengemasan borondong agar dapat lebih menarik bagi konsumen. Faktor yang ketiga yaitu material. Pengrajin borondong harus mempertahankan bahan utama khususnya beras ketan yang berkualitas agar citra rasa borondong sangkan tetap terjaga. Faktor yang keempat yaitu ada mesin. Pengrajin borondong sangkan ini harus mencoba menggunakan alat-alat modern dalam proses produksi borondong agar tidak memakan waktu yang cukup lama, khususnya pada proses pengovenan. Yang kelima yaitu environment.
Pengrajin borondong ini harus dapat menganalisis pasar agar produk dapat terus eksis dan bersaing dengan makanan-makanan yang sedang tren sekarang. Dengan cara seperti yang tadi saya sudah bilang, pengrajin harus berani berinovasi dalam produk borondong, baik dalam bentuk borondongnya ataupun dalam kemasannya. Nah, mungkin cukup sekian video mengenai membedah desain proses dan pengendalian kualitas sebagai aspek penguatan produk lokal berpotensi ekspor pada produk borondong yang diproduksi di Kampung Sangkan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.